Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkon Fadlilah dengan NPM 19630804 kelas 6C TI reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen perangkat lunak tentang topik manajemen lingkup skop proyek pada bab 4. Yang pertama ada manajemen skop proyek. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Dalam hubungannya dengan siklus hidup proyek, manajemen skop proyek biasanya diterapkan pada tahapan initiating, planning, dan controlling. Di sini ada contohnya, knowledge area, scope. Pada project process groupnya ada initiation, planning, ada scope planningnya, executing, controlling dengan scope verification, scope dan change control, dan closing. Lalu manajemen scope pada tahapan initiating. Pada tahapan initiating, proyek aktivitas utama pada manajemen skop proyek adalah inisiasi atau initiation. Inisiasi atau initiation merupakan tahap permulaan proyek. Output dari tahapan ini berupa objek, karakter, bagian proyek yang merupakan dokumen utama identitas proyek sekaligus merupakan ringkasan proyek. Inisiasi proyek diawali dengan memahami organisasi secara menyeluruh atau memahami perencanaan strategis organisasi dalam rangka menentukan jenis proyek. Perencanaan strategis mencakup sasaran jangka panjang dari hasil analisis kekuatan dan kelemahan organisasi, pemahaman akan peluang dan ancaman pada lingkungan bisnis, perkiraan tren bisnis masa depan, dan proyeksi kebutuhan produk dan pelayanan baru. Lalu di sini ada secara ringkas identifikasi proyek-proyek IT yang potensial dapat dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah seperti pada gambar di piramida ini. Yang pertama ada perencanaan strategis teknologi informasi, yaitu menyusun rencana strategis proyek teknologi informasi disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menentukan area bisnis utama organisasi. Yang kedua ada analisis area bisnis, yaitu melakukan analisis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi atau area bisnis mana yang dapat ditingkatkan nilai keuntungan atau kompetitifnya menggunakan teknologi informasi. Terus yang ketiga ada proyek, yaitu menyusun proyek-proyek potensial, mendefinisikan skop proyek, manfaat, dan batasan-batasan proyek berdasarkan analisis area bisnis. Lalu yang keempat ada alokasi sumber daya, yaitu memilih proyek IT dan memetakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Lalu ada metode seleksi proyek. Pada metode seleksi proyek ada 4 caranya. Yang pertama, fokus pada kebutuhan organisasi. Yang kedua ada kategorisasi proyek teknologi informasi. Yang ketiga, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Dan keempat, ada menggunakan model skor terbobot atau weighted scoring model. Yang pertama, ada fokus pada kebutuhan organisasi. Pada kebutuhan organisasi ini, pemilihan proyek berbasis pada kebutuhan organisasi memiliki 3 kriteria penting. Yang pertama, kebutuhan atau need, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pembiayaan funding, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan kemampuan pendanaan atau pembiayaan proyek. Yang ketiga ada dukungan
atau PIL, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan besarnya dukungan organisasi akan keberhasilan proyek. Lalu ketiga ada kategorisasi proyek teknologi informasi. Yang pertama ada problem solving, yaitu proyek teknologi informasi yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Yang kedua ada opportunity, yaitu proyek teknologi informasi yang dilaksanakan karena adanya kesempatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Lalu ketiga ada directive, yaitu proyek teknologi informasi yang dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen, pemerintah, atau pengaruh eksternal lainnya. Lalu ada analisis nilai investasi proyek, yaitu merupakan metode pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain, yang pertama NPV atau Net Present Value, yaitu metode ini merupakan metode yang memperhitungkan pola cash flow keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan discount rate tertentu. Yang kedua ada ROI atau Return on Investment, merupakan metode untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi. Nilai ROI dihitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan atau keuntungan dengan nilai investasi. Lalu ada payback analysis. Analisis pengembalian atau payback analysis adalah metode untuk mengetahui periode waktu pengembalian atau payback period. Artinya setiap lama waktu yang dibutuhkan agar nilai investasi proyek akan memberikan keuntungan. Payback period dihitung berdasarkan nilai kumulatif cash flow dari tahun ke tahun setelah diskonto. Lalu ada model skor terbobot atau weighted scoring model, merupakan alat bantu tool pemilihan proyek secara sistematis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, antara lain dukungan pada sasaran bisnis utama, kekuatan sponsor internal, kekuatan dukungan customer, tingkat penggunaan teknologi dapat diimplementasikan dalam 1 tahun atau kurang, nilai NPV positif, tingkat risiko yang rendah, waktu biaya skop. Lalu ada bagian proyek. Bagian atau diagram proyek adalah output dari inisiasi proyek, merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah sasaran hasil proyek. Minimal berisikan yang pertama 1. Title atau judul proyek dan tanggal otoritas di sini. Terus ada nama manajer proyek dan kontak informasi. Ada statement skop proyek secara jelas, ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek, susunan personalia proyek dan job deskripsi, tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder atau stakeholder utama proyek. Ada komentar atau catatan penting. Ya, seperti contohnya yang ada di sini ya. Di sini ada title, ada tanggal, ada nama manajernya. Ya, seperti itu. Terus ada manajemen scope pada tahapan planning. Aktivitas manajemen scope pada tahapan planning adalah perencanaan lingkup proyek, scope planning, dan pendefinisian lingkup proyek atau scope definition. Scope planning adalah proses perencanaan skop proyek. Pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kriteria-kriteria yang ditetapkan apabila proyek atau fase dalam proyek telah diselesaikan. Output utama pada perencanaan skop ini berupa pernyataan skop atau scope statement yang menjelaskan secara detail rencana manajemen skop. Lalu ada pernyataan skop atau scope statement. Pernyataan skop adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang skop proyek. Scope statement biasa juga disebut dengan statement of work atau SOW.
Scope statement meliputi justifikasi proyek, deskripsi tentang proyek, ringkasan pengadaan dan pelaksanaan proyek, dan juga pernyataan tentang apa yang menentukan keberhasilan proyek. Scope definition. Setelah perencanaan skop selesai, tahapan manajemen skop proyek berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek dan kemudian merinci menjadi satuan-satuan pekerjaan. Aktivitas ini disebut pendefinisian lingkup proyek atau scope definition. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang penting dalam mempengaruhi keberhasilan proyek sebab sangat berkaitan dengan penyusunan perkiraan biaya, jadwal, dan sumber daya yang lain. Lalu ada output dari scope definition adalah tersusunnya WBS atau Work Breakdown Structure Project. Lalu ada WBS atau Work Breakdown Structure, yaitu adalah alat bantu untuk menganalisis pekerjaan dalam proyek berbasis pada hasil atau berbasis proses atau fase. WBS merupakan dokumen mendasar pada manajemen proyek sebab dokumen ini nantinya akan digunakan sebagai dasar perencanaan, penjadwalan, estimasi biaya dan sebagainya. Contoh gambar di sini saya ada contoh gambaran dari WBS ini. Di sini ada misalnya ada proyek intranet. Di sini website desainnya dan di bawahnya ini adalah hasil-hasil dari perencanaan, penjadwalan dan selain sebagainya. Dalam pengambilannya bisa juga seperti ada level-level project tersebut, di mana pada level 0 ini adalah projectnya, level 1 yang harus didahulukan, lalu diikuti yang kedua dan akhirnya diselesaikan yang ketiga pula. Secara teknis, pembuatan WBS ini dapat dilakukan dengan menggunakan tool manajemen project seperti MS Project. Penggunaan tool ini juga sekaligus membantu untuk menyusun perencanaan proyek yang lain seperti penjadwalan, alokasi sumber daya dan sebagainya. Berikut contoh WBS yang dibuat dengan MS Project 2000 yang seperti yang di bawah ini ya. Lalu terdapat beberapa cara pendekatan dalam membuat WBS, antara lain menggunakan guideline. WBS disusun berdasarkan panduan yang standar. Organisasi besar biasanya menyediakan guideline yang menyusun WBS untuk kepentingan proyek-proyek tertentu. Terus ada pendekatan analogi. Di sini WBS disusun berdasarkan WBS pada proyek-proyek yang sejenis yang telah ada sebelumnya. Lalu ada pendekatan top down. Penyusunan WBS-nya berangkat dari pekerjaan besar, kemudian di breakdown menjadi satuan-satuan pekerjaan yang rinci. Terus ada pendekatan bottom up, yaitu menyusun WBS berangkat dari daftar pekerjaan rinci, kemudian disatukan menjadi grup-grup atau kelompok pekerjaan yang besar. Lalu ada manajemen scope pada tahapan controlling. Pada tahapan controlling, aktivitas manajemen scope berupa verifikasi scope verification, dan kontrol perubahan scope atau scope charge control. Pada verifikasi scope adalah aktivitas untuk memeriksa apakah scope proyek sudah sesuai dengan spesifikasi dan tujuan proyek. Cara formal untuk aktivitas ini adalah dengan melibatkan stakeholder untuk memeriksa skop proyek menggunakan dokumen-dokumen spesifikasi proyek yang disusun pada inisiasi proyek. Lalu ada kontrol perubahan skop, adalah aktivitas untuk mengendalikan perubahan-perubahan atas skop proyek yang sudah disusun. Termasuk dalam hal ini prosedur-prosedur
penanganannya. Lalu ada faktor yang biasanya menimbulkan masalah pada proyek-proyek IT. Menurut hasil studi Standish Group Chaos pada 1995 adalah seperti yang di bawah ini faktor-faktornya. Ada rengga, ada lack of user input, ada incomplete required dan specification, changing requirement dan specification, dan seterusnya. 3 faktor penyebab terjadinya masalah dari hasil studi di atas terkait verifikasi skop dan kontrol perubahan skop. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.